What I gather is that a lot of the people that came on those boats over here were the bottom of the barrel from those countries. You know, there were the thieves and the outlaws and whatever you want to say, and we were here waiting for them with good arms and saying, come on, we're going to share our food and teach you how to plant, teach you how to make food, whatever. And then they were taken advantage of. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kelompok minoritas di Amerika Serikat, yaitu Native Americans atau penduduk asli Amerika. Mereka adalah bangsa pertama yang tinggal di benua ini jauh sebelum kedatangan orang-orang Eropa. Dalam video ini, saya akan menjelaskan profil mereka, alasan mereka menjadi bagian dari Amerika, diskriminasi yang mereka alami, serta upaya integrasi yang dilakukan pemerintah. Native Americans memiliki keanekaragaman budaya yang sangat kaya. Dari segi bahasa, mereka dulu memiliki ratusan bahasa berbeda seperti Navajo, Cherokee, dan Sioux. Sayangnya banyak bahasa tersebut hampir punah karena dominasi bahasa Inggris. Untuk pakaian tradisional, mereka biasanya menggunakan kulit binatang yang dihiasi manik-manik dan bulu. Saat ini, pakaian tersebut hanya dipakai pada acara budaya, misalnya powwow atau festival suku. Dalam hal adat istiadat, mereka memiliki tradisi spiritual yang kuat, yang sangat menghormati alam, roh leluhur, dan siklus kehidupan. Upacara tari, nyanyian, dan ritual penyembuhan masih dijaga hingga sekarang. Selain itu, karya seni seperti ukiran, kerajinan manik-manik, lukisan pasir, serta musik tradisional dengan drum dan seruling khas menjadi identitas budaya mereka yang masih dikenal luas. Sejarah perebutan tanah yang dialami oleh penduduk asli Amerika atau yang dikenal sebagai Native Americans bermula sejak kedatangan bangsa Eropa ke benua Amerika pada akhir abad ke-14. Pada masa itu, penjelajah seperti Christopher Columbus dan bangsa Eropa lainnya mulai mengklaim wilayah-wilayah yang sesungguhnya telah lama dihuni oleh masyarakat adat. Namun karena perbedaan pandangan mengenai konsep kepemilikan tanah, pihak Eropa menganggap lahan tersebut sebagai tanah kosong yang bebas untuk diambil alih. Seiring dengan bertambahnya jumlah koloni Eropa, terutama oleh bangsa Inggris, Prancis, dan Spanyol, terjadi ekspansi wilayah secara agresif yang sering disertai dengan kekerasan, perang, serta penipuan dalam pembuatan perjanjian. Akibatnya, banyak suku asli kehilangan tanah, dipaksa berpindah, atau bahkan mengalami pembantaian. Setelah Amerika Serikat merdeka, pemerintah mulai menerapkan kebijakan-kebijakan yang semakin sistematis dalam merebut tanah suku-suku asli. Salah satu contohnya adalah Indian Removal Act tahun 1830 yang memaksa pemindahan besar-besaran suku asli dari wilayah mereka ke daerah barat yang gersang. Peristiwa ini dikenal sebagai Trail of Tears karena banyak dari mereka yang meninggal dalam perjalanan akibat kelaparan, penyakit, dan kelelahan. Native Americans mengalami diskriminasi dalam berbagai bentuk. Pertama, perampasan tanah leluhur mereka secara besar-besaran. Kedua, adanya asimilasi paksa melalui sekolah berasrama di mana anak-anak dipaksa meninggalkan bahasa dan budaya asli mereka. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk menghapus identitas budaya mereka dan menggantinya dengan budaya dominan kulit putih. Dampak dari proses kolonisasi ini sangat besar, tidak hanya secara fisik dan geografis, tetapi juga secara sosial dan budaya. Mereka juga sering mengalami stigma negatif di media dan sejarah digambarkan sebagai bangsa liar atau terbelakang. Hingga kini banyak komunitas Native American masih menghadapi masalah serius seperti kemiskinan, pengangguran, dan kesehatan yang tertinggal dibandingkan dengan warga negara Amerika yang lainnya. Di zaman sekarang, perlakuan masyarakat umum terhadap Native Americans masih cenderung beragam. Sebagian masyarakat mulai lebih sadar akan sejarah kelam yang dialami oleh kelompok ini dan menunjukkan rasa hormat terhadap budaya dan hak-hak mereka. Hal ini tercermin dalam berbagai bentuk dukungan terhadap gerakan sosial, pengakuan terhadap tanah adat, serta partisipasi dalam acara budaya suku asli. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa stereotip dan diskriminasi masih terjadi, terutama dalam bentuk rasisme terselubung, penggambaran negatif di media, atau kurangnya representasi di bidang politik dan industri. Banyak Native Americans masih merasa terpinggirkan secara sosial dan ekonomi. Meskipun ada kemajuan, perjuangan untuk kesetaraan dan penerimaan sepenuhnya masih berlangsung hingga hari ini. Meski diskriminasi itu berat, kini pemerintah Amerika Serikat berusaha memperbaiki keadaan. Beberapa suku diakui sebagai sovereign nation atau bangsa berdaulat, dengan hak pemerintahan sendiri di dalam reservasi mereka.
Ada juga program revitalisasi bahasa asli dan beasiswa khusus untuk pelajar keturunan Native American. Selain itu, banyak negara bagian kini memperingati Indigenous Peoples Day sebagai bentuk penghormatan menggantikan Columbus Day. Pemerintah juga menyediakan layanan kesehatan melalui Indian Health Service dan dukungan ekonomi di wilayah reservasi. Jadi, Native Americans adalah bagian penting dari sejarah dan budaya Amerika Serikat. Meski mereka pernah mengalami diskriminasi yang berat, saat ini ada berbagai upaya agar terjadi integrasi dan pelestarian budaya. Semoga kedepannya identitas dan hak-hak mereka semakin dihormati dan dilestarikan.